Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Tahun 2000, di desa Kebongede yang terletak jauh dari keramaian kota, sunyi selalu datang lebih awal dari biasanya. Setelah maghrib, jalanan mulai lengang. Rumah-rumah menutup pintu rapat, dan suara jangkrik menggantikan tawa anak-anak. Tapi malam itu, ketenangan desa berubah jadi duka ketika kabar menyebar cepat. Sinta, gadis belia berumur 16 tahun, meninggal mendadak di kamarnya. Tubuhnya ditemukan oleh ibunya dalam keadaan lemas, dingin, dan sudah tak bernyawa. Tak ada penyakit sebelumnya. Semuanya terasa janggal. Warga berduyun-duyun datang ke rumah keluarga Sinta. Beberapa perempuan menangis tertahan, mengenang gadis manis itu yang dikenal ramah dan rajin mengaji. Namun di balik kepanikan itu, sang ibu hanya berucap pelan, "Panggil Bu Yati, cuma dia yang bisa memandikan anakku." Semua orang tahu siapa Bu Yati. Seorang janda cantik berumur sekitar 38 tahun, tinggal di rumah besar bercat putih di ujung desa. Meski hidup sendiri, kehidupannya begitu mapan, rumahnya luas, perhiasan emas selalu melingkar di tangan dan lehernya, dan ia tak pernah terlihat kekurangan. Namun bukan itu yang membuatnya terkenal, melainkan keahliannya sebagai pemandi jenazah perempuan. Tak seperti pemandi jenazah lainnya, Bu Yati memiliki sentuhan yang lembut dan sabar. Setiap jenazah yang ia urus terlihat lebih tenang, lebih damai. Beberapa warga bahkan berkata, kalau dimandikan Bu Yati, mayat serasa tidur saja. Tapi desas-desus tak sedap juga beredar, terutama di kalangan orang tua-tua desa. Konon katanya, Bu Yati menyimpan ilmu pengasih dari kuburan tua, atau lebih buruk lagi, pesugihan. Seketika permintaan Ibu Sinta tersebar, seorang pemuda segera berlari ke rumah Bu Yati. Rumah itu berdiri angkuh di dekat ladang kosong yang dulunya katanya adalah makam massal zaman penjajahan. Rumah itu tampak tenang, lampunya remang, dan halaman dipenuhi bunga kenanga dan melati yang aromanya menusuk hidung, bahkan dari kejauhan. Tak butuh waktu lama, Bu Yati datang. Dengan kerudung hitam dan wajah tenang tanpa raut duka, ia membawa kendi air mawar, sabun wangi, kain kafan, dan selembar sajadah. Ia tak banyak bicara, hanya memandangi tubuh Sinta yang terbujur kaku dengan sorot mata yang sulit ditebak, antara sedih, kagum, atau haus. Pemandian jenazah berlangsung dalam sunyi. Hanya suara air yang sesekali jatuh ke lantai dan doa-doa pelan yang dibacakan oleh Bu Yati. Ibu Sinta menangis tertahan di pojok ruangan, memeluk sajadah anaknya. Beberapa tetangga perempuan membantu, tapi mereka tak berani menatap Bu Yati terlalu lama. Tatapan matanya terlalu dalam, terlalu kosong. Yang tak diketahui oleh siapapun, Bu Yati menyembunyikan kendi kecil bermulut sempit di balik selendangnya. Setiap kali ia menyiram air terakhir ke tubuh Sinta, ia menampungnya diam-diam ke dalam kendi tersebut. Tangannya gemetar sedikit, namun cepat ia redam. Ia tahu, malam ini makhluk itu menunggu. Setelah jenazah dimandikan dan dikafani dengan rapi, Bu Yati pulang. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Langit mendung, dan angin malam meniup bau tanah basah ke seluruh desa. Di rumahnya, ia masuk ke kamar mandi belakang yang khusus ia siapkan sejak bertahun-tahun lalu. Lantainya dari batu kali, dindingnya penuh tulisan Arab kuno yang menghitam karena asap dupa, dan di sudutnya terdapat rak kecil berisi sesajen. Ia duduk bersila, menaruh kendi di depannya. Dengan suara rendah dan pelan, ia mulai berbisik. Ini tumbal malam ini, darah murni dari tubuh perawan. Terimalah dan penuhi janjimu. Tiba-tiba angin berembus kencang dari jendela kecil kamar mandi. Lampu minyak yang tergantung di atasnya bergetar, lalu mati. Gelap. Hanya aroma melati dan kenanga yang mendadak semakin menyengat. Dari balik lantai batu, terdengar bunyi lirih. Seperti suara air menetes dari langit-langit, tapi lama-lama menjadi desis panjang. Lalu suara tangisan perempuan. Tangisan lirih itu datang dari dalam kendi. Bu Yati menahan napas. Tubuhnya menggigil. Ia menutup matanya, menahan suara itu masuk ke pikirannya. Ia tahu ini bagian dari kesepakatan.
Tangisan itu pelan-pelan berubah jadi tawa. Tawa kecil, seperti anak kecil bermain. Lalu sunyi kembali. Bu Yati membuka matanya. Di hadapannya, kendi itu kini sedikit menghitam di bagian bawahnya. Ia tahu artinya, permintaan telah dipenuhi. Kekayaan bulan ini akan tetap mengalir. Namun malam belum selesai. Pukul 2 dini hari, seorang petani yang pulang dari kebun melihat sesuatu di halaman rumah Bu Yati. Sosok perempuan muda berbaju putih berdiri membelakanginya. Rambut panjang terurai, tubuhnya kaku seperti tidak bergerak sama sekali. Petani itu memanggil, "Bu Yati." Sosok itu pelan-pelan menoleh. Wajahnya lebam. Bibirnya membiru. Matanya melotot dan, dari hidungnya, mengalir darah hitam. Petani itu jatuh terduduk, menggigil dan langsung berlari ke pos ronda. Tapi ketika warga datang mengecek, sosok itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya wangi bunga melati yang begitu pekat, seperti dilempar langsung ke wajah. Keesokan harinya, Bu Yati terlihat biasa saja. Ia menyapu halaman dengan santai, memakai daster hijau bermotif daun, dan tersenyum kepada tetangga yang lewat. Tapi tak seorang pun berani membalas senyum itu. Karena malam tadi, semua yang hadir tahu, Sinta belum benar-benar pergi. Dan Bu Yati, sang janda kembang pemandi jenazah, menyimpan rahasia yang lebih gelap dari tanah kuburan tempat ia memulai segalanya. 6 tahun sebelum kematian Sinta, tepatnya tahun 1994, langit desa Kebongede diselimuti mendung yang berat. Hari itu, Yati, masih berusia 32 tahun, berlari kecil di antara genangan air sawah, menuntun anak semata wayangnya yang pucat pasi dan demam tinggi. Anak itu, Nisa, tubuhnya kurus kering, napasnya berat seperti dikejar ajal. Sudah berbulan-bulan Yati mengobati dengan berbagai cara, dari klinik desa hingga jamu buatan dukun beranak, tapi sakit anaknya tak kunjung sembuh. "Bu, sakit, Bu," liris suara Nisa, sambil menggigil di gendongan ibunya. Suara itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Air mata Yati menetes, bercampur dengan keringat dingin. Saat itulah, datang seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namanya Mak Darmi, perempuan tua keriput dengan rambut digelung, tinggal di pinggir hutan yang berbatasan dengan kuburan tua. Ia dikenal sebagai dukun pengasihan, penyembuh, sekaligus orang yang paling disegani karena konon katanya, bersahabat dengan yang tak kasat mata. Ketika Yati datang memohon bantuan, Mak Darmi hanya memandang Nisa dengan mata sipit tajamnya. "Anakmu tidak akan sembuh dengan daun dan akar. Dia sudah dilirik oleh yang tak nampak," ucap Mak Darmi dengan suara serak, seperti suara ranting kering digesek batu. Yati menunduk, gemetar. "Lalu, saya harus bagaimana, Mak?" Mak Darmi menggeleng pelan, lalu meraih kendi tanah liat dari rak bambu. Ia mengendusnya, lalu meletakkannya di hadapan Yati. "Kamu harus membuat perjanjian. Tapi bukan perjanjian biasa. Ini bukan mainan. Sekali kamu melangkah, tak bisa kembali." Yati terdiam. Matanya memandangi anaknya yang sudah mulai tak sadar di pelukannya. "Apapun akan saya lakukan, Mak. Asal anak saya hidup," bisiknya. Dan malam itu, Mak Darmi mengajaknya ke tempat yang bahkan orang paling berani di Kebongede pun enggan mendekatinya. Pohon randu tua di ujung pekuburan lama. Konon katanya, tempat itu adalah lokasi dikuburnya para perempuan hamil yang meninggal saat zaman penjajahan. Pohonnya besar, berduri, dan menjulang seperti mencakar langit. Di bawahnya terdapat batu nisan yang sudah retak-retak dan tertutup lumut, tanpa nama. Tempat itu selalu lembab, meski siang hari sekalipun. Udara di sana seakan tak pernah kering. Yati datang membawa bunga 7 rupa, kendi kosong, kain kafan bekas, dan setetes darah dari ibu jari tangan anaknya. "Letakkan semua di akar pohon, dan buka dadamu, bukan secara harfiah. Bukalah hatimu. Izinkan mereka masuk," ujar Mak Darmi, berdiri beberapa langkah di belakang. Malam itu sunyi. Angin tak berembus. Suara burung hantu menggema dari kejauhan. Yati duduk bersimpuh di hadapan akar randu yang menganga seperti mulut naga. Ia meletakkan sesajen, lalu menunduk dalam. Bibirnya bergetar,
membaca mantra yang dibisikkan Mak Darmi sebelumnya. Tiba-tiba tanah di bawah pohon bergerak. Seperti ada yang merangkak dari bawah akar. Kendi yang ia letakkan bergoyang pelan. Lalu udara di sekitar mereka berubah dingin, menusuk tulang. Lalu terdengar suara lirih, dalam, tidak seperti suara manusia. Apa yang kau tawarkan, wahai janda? Yati menggigil. Suara itu terdengar dari dalam kepalanya. Tanpa sadar, ia menjawab dalam hati, apapun, kekayaan, kesembuhan anak saya, tolong. Hening beberapa detik. Kemudian suara itu terdengar lagi. Beri aku jiwa yang bersih, tubuh yang belum ternoda. Mandikan mereka. Berikan air sucinya padaku. Maka aku akan beri apa yang kau mau. Tapi jangan pernah ingkar, atau tubuhmu sendiri yang akan kumandikan. Yati pingsan malam itu. Ketika ia bangun keesokan paginya, ia sudah berada di rumahnya. Mak Darmi duduk di sampingnya, membakar dupa, dan menatap dengan tatapan kosong. Anakmu sembuh, Yat, kata Mak Darmi lirih. Tapi ingat, bayarnya tidak sekarang. Kau sudah tahu caranya. Dan benar saja. Nisa yang semalam menggigil di ambang kematian, kini duduk di ruang tamu, makan bubur dengan lahap. Tubuhnya segar, matanya bercahaya, seolah tak pernah sakit sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan 2 hari. Hari ketiga, Nisa ditemukan tak bernyawa di tempat tidur. Matanya terbuka lebar, dan dari telinganya mengalir darah hitam. Bu Yati histeris. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Tak ada yang tahu bahwa tubuh kecil Nisa adalah tumbal pertama dari perjanjian malam itu. Bu Yati tidak memandikan anaknya sendiri. Ia terlalu hancur untuk melakukannya. Namun sejak saat itulah, ia mulai menjalani tugas barunya. Menjadi pemandi jenazah. Setiap ada gadis muda yang meninggal, Bu Yati akan menawarkan diri. Dan diam-diam, ia akan menampung air cucian terakhir tubuh mereka ke dalam kendi yang sama, kendi tanah liat dari bawah pohon randu. Setiap kali ia menyetor air itu di malam Jumat Kliwon, kekayaan datang. Warungnya yang dulu sepi kini ramai. Orang-orang antri untuk minta tolong padanya. Ia bisa membeli rumah lebih besar, perhiasan emas, bahkan membuka usaha sembako. Namun, malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Tangisan dari dalam kendi. Bayangan rambut panjang melayang di bawah lampu kamar mandi. Suara langkah kaki kecil di lorong rumah. Dan mimpi buruk, di mana ia selalu berdiri di bawah pohon randu, telanjang, dengan tangan penuh darah, dan suara yang sama terus mengulang. Tubuh mereka untukku, tunggu giliranmu. Sejak Nisa meninggal dan pesugihan di bawah pohon randu dimulai, kehidupan Bu Yati berubah drastis. Dalam waktu kurang dari setahun, namanya menjadi buah bibir seisi desa Kebongede, bukan karena musibah yang menimpanya, melainkan karena kemewahan yang tiba-tiba datang bagai hujan emas dari langit. Warung sembako miliknya yang dulu hanya berisi beras, gula, dan minyak dalam botol plastik, kini menjelma menjadi toko besar dengan etalase kaca, kulkas minuman, dan rak-rak tinggi yang dipenuhi barang dari kota. Pelanggan datang tak hanya dari desa sendiri, tapi juga dari kampung-kampung tetangga. Bahkan truk distributor mulai rutin datang seminggu 2 kali, mengantarkan barang-barang dagangan seperti toko besar di pasar. Warga desa heran, tapi kagum. Rezeki janda itu deras betul, bisik seorang ibu-ibu di warung kopi. Baru tahun lalu anaknya meninggal, sekarang rumahnya kayak rumah camat. Bu Yati tak banyak bicara. Ia tetap ramah, senyum selalu menghiasi wajah putih bersihnya, dan kerudungnya selalu terpasang rapi. Ia terlihat lebih segar dari sebelumnya. Kulitnya makin cerah, matanya bening. Beberapa pria duda di desa diam-diam mencoba mendekat, tapi semuanya ditolak halus. Ia tetap memilih hidup sendiri. Namun di balik semua kemewahan itu, ada rutinitas gelap yang tetap ia jalani dengan taat. Setiap kali ada kabar kematian gadis muda, baik karena kecelakaan, sakit, atau sebab alami, Bu Yati akan datang lebih dulu dari orang lain. Ia selalu menawarkan diri untuk membantu memandikan jenazah. Tak pernah ada yang menolak,
karena ia dikenal pandai dan sabar. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di setiap pemandian itu, Buyati akan menyelipkan kendi tanah liat kecil di balik baju panjangnya. Air cucian terakhir, yang digunakan untuk membasuh wajah dan tubuh jenazah, akan ia tampung diam-diam. Tak banyak, hanya segenggam 2 genggam, tapi cukup untuk memuaskan makhluk pesugihan yang menunggunya setiap malam Jumat Kliwon. Dalam kamar mandi khusus di belakang rumahnya, kendi-kendi itu ditaruh berjajar rapi. Setiap kendi ditutup kain putih dan diberi bunga kenanga kering di atasnya. Di pojok ruangan terdapat tungku tanah liat dan dupa yang menyala pelan. Saat malam tiba, Buyati akan duduk bersila, membuka satu kendi, dan membacakan doa dalam bahasa yang tidak ia pahami sepenuhnya. Bahasa itu ia pelajari dari Mak Darmi dulu, mantra pemanggil makhluk penjaga kekayaan. Malam Jumat Kliwon menjadi malam paling sibuk bagi Buyati. Biasanya ia mulai ritual selepas Isya, menyalakan dupa, membuka kendi, dan menuangkan air cucian tubuh perawan itu ke atas batu hitam berbentuk cekungan seperti mangkuk. Batu itu dulunya ada di bawah pohon randu. Sekarang, ia simpan di rumahnya, sebagai penghubung antara dunia ini dan dunia para penagih tumbal. Setiap tetes air yang jatuh ke batu akan mengeluarkan aroma berbeda, kadang wangi bunga, kadang bau anyir darah. Tapi satu hal yang selalu sama, suara tangisan. Tangisan perempuan. Tangisan lirih yang seolah berasal dari jauh, tapi menghantam langsung ke dalam hati. Semakin banyak tumbal yang diberi, semakin ramai suara tangisan itu. Namun Buyati sudah terbiasa. Tangisan itu adalah pertanda bahwa permintaan telah diterima. Dan sebagai gantinya, emas datang. Awalnya hanya 1-2 gelang emas kecil. Lalu kalung. Kemudian cincin dengan batu akik berwarna merah menyala. Setiap kali ia bangun keesokan harinya setelah ritual, pasti ada benda baru di kamarnya. Di atas meja, di dalam laci. Bahkan pernah sekali kalung emas itu tergantung sendiri di cermin kamar. Tapi keanehan juga mulai tumbuh perlahan. Suatu malam, seusai ritual, Buyati bangun tengah malam karena haus. Ia menuju dapur, tapi saat melewati lorong rumahnya yang sepi, ia mendengar air mengalir. Ia berhenti, menoleh ke arah kamar mandi, yang pintunya terbuka sedikit. Padahal, ia yakin sudah menguncinya. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Semakin dekat, suara air semakin jelas. Seperti suara air mandi, gemercik pelan yang teratur. Tapi tak ada satu orang pun selain dirinya di rumah itu. Buyati mendorong pintu perlahan. Di dalam, lampu redup masih menyala. Dan di bawah pancuran, ada sosok perempuan sedang duduk memeluk lutut. Rambutnya panjang menjuntai, dan tubuhnya basah kuyup. Perempuan itu tak mengenakan sehelai benang pun. Tapi bukan itu yang membuat Buyati memekik tertahan. Tubuh perempuan itu membusuk. Kulitnya mengelupas. Punggungnya berlubang, seperti bekas luka busuk yang dalam. Saat perempuan itu menoleh, matanya kosong dan hitam pekat. Mulutnya terbuka lebar, meneteskan air cucian berwarna merah. "Air ini untukmu," bisiknya. Seketika itu juga, sosok itu menghilang. Hanya air yang masih mengalir dan dupa yang terbakar habis di sudut ruangan. Buyati gemetar. Jantungnya berpacu cepat. Ia tahu, arwah salah satu tumbalnya mulai menunjukkan diri. Kejadian itu tak hanya terjadi sekali. Malam-malam berikutnya, bayangan gadis-gadis muda mulai sering muncul di rumahnya. Kadang berdiri di sudut kamar, kadang hanya terdengar suaranya di balik dinding, atau kadang muncul di cermin saat Buyati sedang bersolek. Bahkan pernah suatu malam, saat ia hendak tidur, tubuhnya terasa berat, seperti ditindih. Ia membuka mata dan melihat seorang gadis berbaring di atasnya, menatap lurus tanpa ekspresi. Buyati menjerit dan mengusirnya, tapi makhluk itu hanya tersenyum sebelum menghilang dalam kabut tipis. Namun yang paling mengganggu bukanlah penampakan mereka, tapi tangisan mereka. Tangisan itu kini terdengar hampir setiap malam, bahkan di luar waktu ritual. Tangisan yang tak berasal dari kendi, tapi dari dinding kamar, dari bawah tempat tidur, bahkan dari dalam lemari pakaian. Tangisan lirih, penuh kesedihan dan dendam. Buyati mulai resah. Tapi ia tahu, ia tak bisa mundur.
Perjanjian sudah dibuat. Jika ia berhenti, kekayaan akan lenyap, dan tubuhnya sendiri yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Yang lebih menakutkan lagi, makhluk pesugihan itu sudah mulai meminta tumbal lebih sering dari biasanya. Awal tahun 2001, desa Kebongede digegerkan oleh peristiwa tragis di Sungai Bunder, tepat di belakang persawahan. Seorang gadis SMP bernama Fitri Ramadhani, 14 tahun, ditemukan meninggal tenggelam saat bermain air bersama teman-temannya. Tubuhnya ditemukan oleh warga dalam kondisi masih utuh, meski bibirnya membiru dan tubuhnya dingin seperti es. Warga segera membawa jenazahnya ke rumah orang tuanya, di Dusun Cikalang. Duka menyelimuti rumah itu. Fitri dikenal sebagai gadis pendiam, rajin mengaji, dan baru saja menerima piagam juara kelas. Tak ada yang menyangka bahwa hidupnya akan berakhir begitu cepat dan tiba-tiba. Di tengah kesibukan pelayat yang datang silih berganti, salah seorang kerabat menyarankan agar memanggil Bu Yati, sang pemandi jenazah langganan desa yang sudah terkenal keahliannya. Tanpa pikir panjang, keluarga menyetujuinya. Seseorang segera mengayuh sepeda ke rumah besar Bu Yati yang terletak di ujung desa. Tak lama kemudian, Bu Yati datang, membawa peralatan mandinya seperti biasa, baskom air mawar, sabun mandi khusus, 2 lembar kain kafan, dan kendi kecil yang selalu ia sembunyikan di dalam tas rotan tua miliknya. Wajah Bu Yati tampak tenang seperti biasa. Ia menyapa pelayat dengan senyum halus, lalu meminta agar ruang mandi jenazah disiapkan. Beberapa warga perempuan membantu mengangkat tubuh Fitri ke atas tikar anyaman pandan, sementara Bu Yati mulai mengisi ember dengan air hangat. Namun belum sempat tangan Bu Yati menyentuh tubuh Fitri, hal aneh pertama terjadi. Ember berisi air hangat yang baru saja ia taruh di samping jenazah tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada yang mengguncangnya dari dalam. Airnya meluap tanpa sebab dan membasahi lantai. Warga yang membantu saling berpandangan dengan wajah tegang. "Angin kali, Bu," ujar salah satu perempuan, mencoba menenangkan. Bu Yati hanya diam. Ia menahan napas, menatap jenazah Fitri lekat-lekat. Ada hawa aneh. Sesuatu yang dingin menyelimuti ruangan, lebih dingin dari biasanya. Ia mengucap salam pelan dan kembali mengambil air dari baskom kecil. Dengan tangan kanan, ia mulai menyiram pelan bagian kaki jenazah Fitri. Tapi saat air menyentuh kulit si gadis, tubuh Fitri tiba-tiba menegang. Kedua kakinya kaku seperti kayu, dan wajahnya, yang semula menghadap ke langit, berbalik perlahan ke arah Bu Yati. Matanya membuka setengah, dan bibirnya bergerak, seolah ingin berkata sesuatu. Sontak, 2 orang warga perempuan yang membantu berteriak histeris. Satu di antaranya sampai jatuh terduduk dan menangis. "Allahu Akbar, dia hidup." Namun Bu Yati tahu, ini bukan hidup, bukan kebangkitan. Ini penolakan. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup tak karuan. Air di baskom tiba-tiba berubah keruh, seperti bercampur lumpur. Tangannya yang basah karena air cucian tadi terasa panas, seakan terbakar dari dalam. "Cepat bawa air doa, panggil Ustaz sekarang juga," seru salah satu warga. Bu Yati bangkit berdiri, wajahnya tegang. Ia melangkah ke belakang, menyembunyikan kendi kecil yang telah ia isi sebagian air cucian Fitri ke dalam tasnya. Tapi sebelum ia sempat meninggalkan ruangan, tubuh jenazah Fitri bergerak lagi, dadanya naik turun pelan, mulutnya bergetar, dan dari sela-sela bibirnya mengalir busa kehitaman. "Jangan dimandikan dia," bisik suara yang lirih tapi jelas, entah dari mulut Fitri, atau dari dalam kepala Bu Yati sendiri. Warga desa dibuat geger. Dalam waktu 1 jam, rumah itu dipenuhi orang. Ustaz desa datang, membacakan ayat-ayat suci dan memercikan air doa ke tubuh Fitri. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu. Setelah beberapa jam, tubuh Fitri kembali diam dan tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia akhirnya dikuburkan sore hari itu juga, tapi dengan suasana yang mencekam. Sementara itu, Bu Yati pulang dengan tubuh gemetar. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar mandi ritual di belakang rumah. Ia membuka kendi kecil yang telah terisi sebagian air cucian tubuh Fitri, dan hendak melanjutkan ritual seperti biasanya. Namun saat kendi itu diletakkan di atas batu hitam, air di dalamnya mendidih sendiri,
meski suhu kamar tetap dingin. Asap tipis muncul dari mulut Kendi, disertai suara desisan aneh, seperti ular kepanasan. Bu Yati buru-buru mundur, tapi bau amis darah dan rambut terbakar memenuhi ruangan. Kemudian terdengar suara itu lagi, suara makhluk pesugihannya, tapi kali ini terdengar marah, mendesis seperti angin patah. Kenapa tidak kau selesaikan? Airnya belum cukup, tumbal belum sempurna. Bu Yati menunduk, tubuhnya gemetar. Dia menolak, aku tidak bisa menyentuhnya, dia bangkit, dia. Tugasmu bukan bertanya, tugasmu hanya memberi. Lalu kendi itu pecah sendiri. Airnya tumpah ke lantai batu dan membentuk wajah seorang gadis, wajah Fitri, dengan mata putih melotot dan bibir sobek, menatap Bu Yati seolah hendak menerkamnya. Sejak kejadian itu, malam-malam Bu Yati menjadi lebih berat. Ia tak hanya mendengar tangisan dari kendi-kendi tua, tapi juga teriakan. Teriakan putus asa, jeritan histeris, dan kadang, suara gelak tawa perempuan yang menggema dari atap rumah. Ia mulai kehilangan kendali. Bunga-bunga kenanga di altar cepat layu, air mawar berubah-kerubah bahkan sebelum digunakan, dan cermin-cermin di rumahnya sering menunjukkan bayangan yang bukan miliknya. Di suatu malam yang sunyi, ia terbangun karena mendengar langkah kaki kecil di dalam rumahnya. Pelan, satu-satu, seperti telapak kaki anak-anak yang habis keluar dari kubur. Ia menyusuri lorong rumah dengan lampu minyak kecil, hingga akhirnya langkah itu berhenti di depan pintu kamar mandi ritual. Pintu itu sedikit terbuka. Di dalam, samar-samar terlihat seorang gadis remaja duduk memeluk lutut, wajahnya menunduk. Rambutnya basah meneteskan air. Dan ketika Bu Yati mencoba melangkah mendekat, gadis itu mendongak. Itu Fitri. Namun wajahnya kini separuh hancur, matanya hanya satu, dan mulutnya compang-camping. Dari lubang di pipinya, air hitam terus mengalir. Aku belum kau bersihkan, ucapnya dengan suara retak. Sejak kemunculan sosok Fitri di kamar mandi ritual, Bu Yati tak pernah lagi hidup tenang. Setiap malam, jam 2 dini hari, cermin-cermin di rumahnya mulai berembun sendiri. Padahal cuaca sedang panas, dan tak ada siapapun yang baru saja mandi. Tapi di balik embun-embun itu, selalu ada bayangan. Tak jelas, hanya siluet. Kadang menyerupai tubuh seorang gadis dengan rambut menutupi wajah. Kadang lebih buruk, bayangan tubuh yang cacat, dengan kepala terkulai dan tangan terbalik ke belakang. Cermin di kamar Bu Yati yang dulunya besar dan indah, kini ia tutupi kain putih. Tapi anehnya, tiap pagi kain itu selalu terjatuh sendiri, seperti ada yang sengaja membukanya. Dan di permukaan cermin, muncul bekas tangan kecil yang meninggalkan jejak air dan tanah. Bu Yati mulai merasa kehilangan akal. Ia mencoba menyiram seluruh rumah dengan air yasin dari ustaz kampung sebelah. Tapi tetap saja, tiap malam yang datang, bayangan-bayangan itu tak berhenti menatapnya dari cermin. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di kamar mandinya. Awalnya pelan, lalu makin keras, makin cepat. Seperti seseorang sedang menggedor-gedor dari dalam. Tok, 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 tok. Bu Yati membawa senter kecil, berjalan pelan ke arah sumber suara. Pintu kamar mandi ritual itu terkunci, tapi gagangnya bergerak-gerak sendiri. Ia mencoba menahan napas, mengintip dari celah pintu kecil. Dan di sana, ia melihat bayangan mayat perawan pertama yang pernah ia mandikan 8 tahun lalu. Tubuhnya membengkak, mata membelalak keluar rongga, dan darah hitam meleleh dari telinganya. Mayat itu mengangkat tangan, menempelkan telapak ke cermin dalam kamar mandi. Cermin itu bergetar, dan untuk sesaat, Bu Yati melihat bayangan dirinya sendiri di dalam cermin sudah berubah. Wajahnya hancur, penuh belatung, dan matanya kosong. Ia menjerit dan mundur terbanting ke lantai. Saat pintu kamar mandi terbuka sendiri dengan suara berderak, tak ada siapapun di dalam. Cermin sudah retak, dan di atas permukaannya tertulis sebuah kalimat dengan darah. Kau tak akan bisa mencuci dosa dengan air. Siang harinya, Bu Yati mengunjungi dukun tua bernama Ki Santoro, yang tinggal di ujung desa.
Lelaki renta itu dikenal sebagai orang yang bisa membaca dunia gaib dengan mata batinnya. Tapi tak banyak warga yang berani mendekatinya, karena katanya, Ki Santoro bisa berbicara dengan arwah gentayangan. Begitu sampai, Buyati langsung menceritakan semuanya, tentang cermin, tentang bayangan, bahkan tentang ritual air cucian mayat yang selama ini ia persembahkan. Ki Santoro mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Matanya menatap lurus ke tungku api, seperti membaca sesuatu di dalam asap. Lalu dengan suara berat, ia berkata, "Kau sudah membuka gerbang yang tak bisa ditutup. Yati, tumbalmu tak hanya menderita. Mereka sekarang berkumpul. Mereka ingin balas." Buyati menggigit bibir. "Apa mereka ingin aku mati, Ki?" Ki Santoro menggeleng pelan. "Bukan mati. Mereka ingin kau merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka ingin tubuhmu busuk, seperti mereka. Ingin kau mandi dengan air tanah kubur. Ingin wajahmu hancur di balik setiap cermin yang kau punya." Kemudian Ki Santoro menyarankan satu hal terakhir, mengubur semua kendi air sesajen yang pernah digunakan, di tempat asal air itu diambil, di tepi Kalimati, hutan belakang desa. Ia bilang itu satu-satunya cara untuk mengikat kembali roh-roh yang kini terlepas dan berkeliaran. Malam harinya, dengan langkah gemetar, Buyati membawa satu persatu kendi tua ke Kalimati. Jalan setapak ke sana telah ditumbuhi semak liar, dan udara di sekitar terasa tebal, seperti ada sesuatu yang menggantung di langit. Saat kendi terakhir diangkat, ia mendengar suara langkah mengikuti dari belakang. Pelan, berat, ia menoleh, tapi tak melihat siapapun. Saat ia berjongkok hendak mengubur kendi, suara bisikan mulai terdengar dari balik pepohonan. "Yati, kau cuci kami pakai air, sekarang kami akan mencuci jiwamu pakai tanah." Buyati menutup telinga. Air matanya mengalir deras. Ia menanam kendi dalam-dalam, menutupnya dengan tanah dan dedaunan. Tapi saat akan beranjak, ia terpeleset dan jatuh tepat di pinggir sungai. Wajahnya membentur akar pohon besar, dan sesaat ia merasa pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat segerombolan bayangan muncul dari air sungai. Mayat-mayat perempuan, rambut panjang, wajah membusuk, tubuh leleh dipenuhi belatung. Mereka menyeret diri ke arah Buyati. Satu dari mereka menunjuk wajahnya yang berdarah. "Ini gantianmu, Buyati. Kami akan menatapmu dari semua cermin di rumahmu. Dan pelan-pelan, kami akan ganti kulitmu." 3 hari setelah kejadian di Kalimati, kulit wajah Buyati mulai mengelupas. Awalnya ia pikir hanya alergi biasa. Tapi setiap pagi, ia menemukan serpihan kulit mati di atas bantal. Kulitnya menghitam, seperti terbakar. Dan saat bercermin, ia melihat bukan dirinya yang sedang berdiri di sana, melainkan mayat Fitri. Wajahnya sobek, mata tinggal satu, dan dari mulutnya meneteskan tanah. Tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu ikut mengedip. Itu berarti, bayangan itu sudah menjadi dirinya. Sudah 5 hari Buyati tak keluar rumah. Jangankan menyapa tetangga, ke warung pun ia tak berani. Kulit wajahnya semakin mengelupas, seperti serpihan plastik terbakar. Ia menutupi wajahnya dengan kerudung hitam dan kain penutup kepala. Tapi semua itu tak mampu menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya bukan lagi manusia seutuhnya. Setiap malam, ia tak tidur. Ia hanya duduk di kursi tua di ruang tamu, memeluk lutut, menatap langit-langit rumah yang kini mulai berubah. Kayu di atasnya retak-retak sendiri. Dari sela-sela retakan, muncul gendangan air dan cairan hitam, menetes perlahan ke lantai seperti darah tua. Awalnya ia pikir itu hanya rayap atau rembesan genting bocor. Tapi malam demi malam, tetesan itu berubah bau, seperti bangkai busuk bercampur darah haid basi. Malam ke-6, Buyati menyadari ada yang lebih mengerikan. Saat ia menyalakan lilin karena listrik rumah tiba-tiba padam, cahaya temaram itu menyinari langit-langit ruang tamu, dan ia melihat sosok perempuan muda merangkak pelan di atas kayu-kayu plafon. Bukan hanya satu. Ada 2, 3, 4. Semua tubuhnya pucat keabu-abuan. Rambut mereka menjuntai ke bawah, matanya merah menyala, dan bibirnya sobek seperti digaruk paksa. Mereka merangkak seperti laba-laba,
Dengan tangan-tangan menempel pada langit-langit rumah, seakan tubuh mereka punya daya rekat seperti cicak. Dan mereka mengikuti setiap gerak Bu Yati dengan kepala terbalik, menatapnya dari atas. Ya Ati, kami belum dimandikan dengan doa, hanya airmu yang penuh niat jahat. Kami belum sempat dikubur secara tenang, tubuh kami kau jadikan tumbal kekayaan. Bu Yati berlari ke kamar dan mengunci diri. Tapi suara dari atas tak berhenti. Langkah tangan-tangan itu menggesek kayu seperti kuku mencakar papan. Kadang terdengar bunyi cekikikan yang lirih, kadang mereka menyebut nama-nama gadis perawan yang pernah ia mandikan, satu persatu, seperti sedang menghitung mundur ke neraka. Keesokan paginya, rumah Bu Yati dipenuhi bau busuk, bukan dari mayat, tapi dari langit-langit rumah yang sekarang membengkak seperti bernanah. Beberapa papan mulai menggantung turun, dan dari sana jatuh gumpalan rambut hitam, potongan kuku panjang, serta potongan tulang jari manusia yang masih basah. Bu Yati mencoba meminta tolong tetangga, tapi saat ia membuka pintu rumah, warga justru berlari menjauh. Salah satu ibu berteriak, "Astagfirullah, wajahnya, itu bukan Bu Yati." Ia menutup pintu lagi. Nafasnya berat. Ia sadar, bukan hanya arwah yang ingin membalas, tapi tubuhnya sendiri kini mulai dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Malam berikutnya, Bu Yati mencoba ritual pembersihan terakhir. Ia membuka kamar mandi tempat ritual sesajen biasa dilakukan. Ia membasuh diri dengan air zam-zam yang pernah ia simpan saat dulu pergi umrah. Tapi air itu mendidih saat menyentuh kulitnya. Tubuhnya melepuh. Dan dari cermin di atas wastafel, muncul bayangan gadis perawan bernama Ningsih, gadis terakhir yang jenazahnya ia jadikan sesajen. "Air suci tak bisa membersihkan tanganmu," ucap Ningsih, "karena yang kau bersihkan bukan tubuh kami, tapi tumbal kekayaanmu sendiri." Tiba-tiba, seluruh lampu rumah meledak. Cermin kamar mandi pecah, dan dari belakang Bu Yati, terdengar suara keras seperti sesuatu yang jatuh dari atas langit-langit. Ia berlari keluar kamar mandi dan menengadah ke langit-langit rumah. Plafon ambruk, dan dari sana jatuh 4 jasad perempuan. Tubuh mereka kaku, matanya terbuka, dan tubuh mereka sudah mulai membusuk, tapi masih utuh. Mereka bukan bayangan. Mereka nyata. Mayat-mayat itu kini menghuni rumah Bu Yati. Entah dari mana datangnya. Tapi yang paling menakutkan, saat Bu Yati ingin memanggil bantuan, satu persatu mayat itu bergerak pelan, miring, lalu tengkurap, lalu merangkak ke arahnya. Dengan suara yang menggelegar namun seakan datang dari perut bumi, mereka berbicara serentak. "Kau yang memandikan kami, maka kau pula yang harus mengantarkan kami ke liang kubur. Tapi sebelum itu, biarkan kami tinggal di atap rumahmu, sampai hari kematianmu sendiri tiba." Sejak malam itu, rumah Bu Yati berubah menjadi rumah arwah. Warga yang lewat di depan rumahnya mengaku mendengar suara perempuan menangis dari atap. Ada yang melihat kepala perempuan terjuntai di sela genting. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pagar rumah. Bahkan tukang pos pun menolak mengantar surat ke sana. Sementara itu, Bu Yati hanya bisa berdiam di dalam. Matanya sudah tak bening lagi. Kulitnya mengelupas terus, hingga leher. Tangannya mulai membusuk. Tapi ia belum mati. Karena arwah-arwah itu tak mau membiarkannya mati cepat. Mereka ingin ia menderita. Setiap malam, mereka menggantung tubuh mereka di langit-langit. Kadang mereka turun dan tidur di samping Bu Yati. Kadang mereka melilit tubuhnya saat tidur, membisikkan suara dari liang kubur. "Kami sudah di rumahmu. Kami akan ikut sampai napas terakhirmu. Dan ketika saat itu datang, tubuhmu akan menggantikan kami." Malam itu sunyi. Angin bahkan seolah enggan menyentuh rumah Bu Yati. Udara dingin menyusup masuk dari sela-sela retakan dinding, dan aroma busuk dari mayat-mayat di langit-langit rumah masih menggantung seperti kabut yang tak mau pergi. Jam dinding menunjukkan pukul 1.13 dini hari. Bu Yati duduk kaku di kursi rotan ruang tamu. Tubuhnya lemas, mata merah dan cekung, dan jari-jarinya gemetar memegang segelas teh manis yang sudah dingin. Sejak suara-suara dari langit-langit tak lagi berhenti, tidur bukan lagi kebutuhan, melainkan ancaman.
Tidur berarti membiarkan mereka menyentuhnya lebih dalam, hingga ke dalam mimpi. Tiba-tiba, tok tok tok, ketukan terdengar dari arah pintu depan. Pelan, lembut, seperti tangan kecil yang malu-malu. Bu Yati tak langsung bereaksi. Ia pikir itu hanya suara halusinasi lagi. Tapi suara itu kembali terdengar. Tok tok tok. Kali ini lebih tegas. Ketukan itu disusul dengan suara anak kecil. Bu Yati, tolong buka pintunya. Saya kedinginan. Suara itu, suara anak laki-laki. Bu Yati menelan ludah. Siapa yang datang sepagi ini? Siapa yang tahu bahwa rumah ini masih ditempati? Setelah semua orang takut mendekat, dengan langkah ragu dan napas tak menentu, Bu Yati membuka sedikit pintu kayu tuanya. Di balik celah pintu, tampak seorang anak laki-laki berumur sekitar 8 tahun, berdiri mengenakan kaos kumal dan celana pendek. Rambutnya basah, kulitnya pucat seperti tak pernah terkena sinar matahari. Kamu siapa, nak? Tanya Bu Yati dengan suara serak. Saya Damar, Bu. Saya tersesat. Rumah saya jauh. Saya cuma mau numpang berteduh sebentar. Bu Yati menatap mata anak itu. Bening, polos, tanpa celah. Tak tampak tanda-tanda kejanggalan, seperti makhluk halus biasanya. Dan meski ia sudah bertekad tak lagi membuka pintu bagi siapapun, ada sesuatu dari anak ini yang membuatnya luluh. Atau, mungkin rasa bersalahnya yang selama ini dikubur, kini bangkit lewat wajah polos itu. Ia membuka pintu. Masuklah, nak. Tapi cuma sebentar ya. Bahaya di luar malam-malam begini. Damar masuk, duduk sopan di kursi kayu dekat jendela. Ia memeluk lutut, lalu menatap sekeliling rumah. Rumahnya gelap ya, Bu. Listriknya mati. Tapi saya lihat dari luar, rumah ini bercahaya. Ada lampu banyak di dalam. Jantung Bu Yati mencelos. Lampu? Yang kau lihat dari mana? Dari genteng. Saya lihat cahaya-cahaya kecil kayak obor, dan bayangan banyak perempuan berdiri di atap. Mereka semua ngelihatin saya waktu saya jalan ke sini. Bu Yati membeku. Tangannya dingin. Anak ini, melihat, Damar lalu menatap ke langit-langit rumah. Tatapannya kosong sejenak, sebelum ia berkata, Bu, di atas itu ada perempuan. Rambutnya panjang banget. Dia jongkok, ngeliatin ibu dari tadi. Seketika terdengar bunyi keras dari atas. Langit-langit kamar Bu Yati kembali bergetar. Tetesan darah hitam jatuh menimpa lantai. Tapi Damar tidak takut. Ia tetap tenang. Bahkan tersenyum kecil. Seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet dengan hantu. Saya tahu mereka semua. Bu, yang di atas itu, namanya Ningsih. Yang di pojok sana, Sari. Yang lainnya saya belum kenal. Tapi mereka bilang saya bakal tahu sebentar lagi. Kau, siapa kau sebenarnya? Suara Bu Yati mulai tinggi. Ia bangkit. Matanya liar. Napasnya tersengal. Damar berdiri. Ia berjalan ke depan Bu Yati, lalu mengangkat kaosnya perlahan. Di perutnya, ada bekas jahitan kasar. Jahitan seperti bekas otopsi. Kulitnya membiru, dan dari sela-sela jahitan itu mengalir cairan bening bercampur darah. Saya, mayat pertama yang ibu mandikan. Tahun 1997. Saya tenggelam di sumur belakang rumah Pak Lurah. Kata ibu waktu itu, saya kecelakaan. Tapi saya dengar, ibu bisikin doa aneh waktu mandikan saya. Saya dengar semua. Saya lihat mata ibu berubah waktu air mandinya, ibu kumpulin pakai ember. Ember hitam, yang ibu pakai sampai sekarang. Bu Yati terduduk. Lututnya lemas. Ia tak lagi bisa menyangkal. Mayat pertama. Bocah lelaki yang dulu katanya kecelakaan. Tapi malam itu, ia ucapkan mantra pesugihan dari jampi kuno milik dukun tua, dengan keyakinan bahwa memulai dengan tubuh bersih, suci, dan tidak berdosa, akan membuat pesugihan mengalir lebih deras. Dan Damar adalah tumbal pertamanya. Saya datang bukan buat marah, Bu, lanjut Damar, suaranya berubah pelan, penuh dendam lembut. Saya datang buat jemput ibu.
Karena malam ini, yang diminta bukan perawan, tapi janda yang memulai semuanya. Tiba-tiba lampu kamar menyala sendiri, lalu mati lagi. Dari langit-langit, satu persatu mayat perempuan turun. Mereka kini tak hanya menggantung. Mereka berdiri. Matanya menyala merah. Mulut mereka sobek hingga telinga. Dan di tengah mereka, sosok perempuan tua muncul, mengenakan kebaya putih penuh darah. Bu Yati, saya dukun yang dulu kasih Ibu jampi pesugihan. Sekarang saya datang lagi. Tapi kali ini, saya hanya ingin menyaksikan. Damar menatap Bu Yati. Matanya kini tak polos lagi. Ia perlahan membuka mulutnya lebar-lebar. Dan dari dalam mulutnya, keluar suara tangisan ribuan arwah. Langit-langit rumah runtuh. Dinding mengelupas. Dan Bu Yati tak bisa bergerak. Tubuhnya terangkat sendiri. Rambutnya memutih. Kulitnya mengelupas seluruhnya. Lalu tubuh itu terbelah dari tengah, seperti dibuka paksa, dan dari dalamnya, keluar asap hitam pekat yang mencekik udara. Sekarang, Ibu tinggal di atap rumah ini. Sampai ada janda baru yang berani main air mayat, bisik Damar terakhir kalinya. Rumah itu kembali sunyi. Dan ketika fajar datang, hanya ada satu kepala perempuan tergantung di genteng rumah itu. Matanya menatap kosong ke arah jalan setapak desa Kebongede. Setelah kematian Bu Yati yang misterius, warga desa Kebongede mencoba kembali menjalani hidup seperti biasa. Rumah besar di ujung desa, tempat janda pemandi jenazah itu tinggal, dibiarkan kosong selama beberapa minggu. Tapi bisik-bisik soal kejadian aneh tak kunjung reda. Kabar menyebar bahwa tubuh Bu Yati tak pernah ditemukan secara utuh. Hanya sisa-sisa kain jarit berdarah dan segumpal rambut panjang yang ditemukan tergantung di langit-langit ruang tamu. Pak RT, tokoh masyarakat yang terkenal tegas, mengambil inisiatif. Kalau rumah itu dibiarkan begitu saja, kita semua bakal terus diteror. Lebih baik dijual saja. Uangnya bisa untuk kas desa, katanya dalam musyawarah malam Jumat di balai warga. Semua sepakat. Rumah itu akan dijual murah, meski dengan syarat tidak boleh bercerita soal sejarah kelamnya. Mereka yakin, asal tidak mengganggu, semuanya akan baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, seorang pria muda dari kota bernama Dion membeli rumah itu. Ia baru saja ditinggal mati orang tuanya, dan ingin hidup tenang di desa. Dion orangnya sopan, pendiam, dan tidak banyak bertanya. Ketika ia mendengar bahwa rumah itu milik seorang janda pemandi jenazah, ia hanya tersenyum tipis. Asal nggak bocor dan nggak banyak cicak, saya tak masalah, katanya santai. Namun ketenangan itu hanya bertahan 3 hari. Pada malam keempat, Dion datang ke rumah Pak RT dalam keadaan gemetar. Matanya merah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Pak, rumah itu, ada suara orang menangis dari dalam lemari. Pak RT menahan napas. Ia berusaha tetap tenang. Suara itu mungkin cuma tikus, atau angin. Bukan, Pak. Saya buka lemarinya, dan ada kain kafan tergantung. Basah. Dan waktu saya sentuh, itu dingin dan bergerak sendiri. Pak RT tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menyuruh Dion istirahat, lalu pulang sambil menenangkan diri. Tapi keesokan harinya, Dion ditemukan tak sadarkan diri di ruang belakang rumah itu. Tubuhnya tergeletak dengan mata melotot, bibir membiru, dan di sekelilingnya berserakan bunga melati layu. Setelah Dion dibawa ke puskesmas, warga memutuskan bahwa rumah itu tak boleh ditempati dulu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Sejak Dion tinggal di sana, makhluk-makhluk dari dunia Bu Yati seperti kembali bangkit. Warga melaporkan suara-suara aneh di malam hari. Anjing menggonggong ke arah rumah itu tanpa henti. Bayi-bayi menangis bersamaan saat lewat depan gerbangnya. Bahkan tukang sayur yang lewat pagi-pagi mengaku melihat seorang perempuan berdiri di balkon, mengenakan daster putih panjang dengan rambut menutupi wajah. Warga pun sepakat, rumah itu harus dibongkar. Tapi usaha itu pun gagal. Hari itu, beberapa warga berkumpul membawa linggis dan palu. Mereka mulai dari pagar depan, tapi baru satu palu menghantam tembok, palunya patah.
Seorang pemuda bernama Randy yang memaksa menghantam dinding dengan linggis malah berteriak kesakitan. Tangannya melepuh, dan dari kulitnya keluar belatung hidup. "Ada yang jagain rumah ini," ujar Pak Lurah dengan wajah tegang. "Ini bukan rumah biasa." Pak Lurah pun memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Romo, orang sakti yang dulu pernah memperingatkan Bu Yati agar tidak main-main dengan ritual mandi jenazah. Mbah Romo datang membawa dupa, kendi berisi air garam, dan segenggam tanah kuburan bayi. Malam itu, Mbah Romo melakukan ritual pemagaran. Ia menancapkan 4 batang lidi bekas keranda di tiap sudut rumah, lalu membacakan doa-doa sambil membakar kemenyan. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan langit yang awalnya cerah berubah mendung pekat. Di tengah doa, suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Jeritan perempuan, panjang, melengking. Semua warga yang menyaksikan ritual itu langsung terpaku. Rumah itu bergetar. Pintu dan jendela terbanting sendiri. Salah satu kaca pecah, dan dari dalam rumah tampak sosok perempuan tanpa wajah berdiri di balik tirai. Mbah Romo menancapkan lidi terakhir, lalu menumpahkan air kendi ke tanah. Saat air menyentuh bumi, terdengar suara seperti ratusan kuku mencakar dari dalam tanah, dan dari bawah rumah mulai muncul kabut putih yang dinginnya menusuk tulang. Rumah ini tidak bisa dijual, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa ditinggali. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah membiarkannya menjadi tempat tinggal mereka, kata Mbah Romo dengan suara parau. "Siapa mereka itu, Mbah?" tanya Pak RT dengan suara pelan. "Arwah yang dimandikan, perawan-perawan yang dijadikan sesajen. Dan dia, sang janda itu, sudah bukan manusia lagi. Dia penjaga rumah ini sekarang. Rumah ini sudah menjadi rumah jenazah, kuburan tak bernisan." Sejak malam itu, warga menutup akses ke rumah tersebut. Jalan masuk diblokir. Anak-anak dilarang bermain ke arah selatan desa. Siapapun yang mendekat, selalu melihat bayangan perempuan duduk di kursi depan, kadang menyisir rambut, kadang menangis, kadang sekadar menatap tanpa mata. Tak ada yang berani menyentuh rumah itu lagi. Bahkan rumput liar pun tumbuh cepat, seolah rumah itu tak pernah ditinggalkan. Namun legenda itu terus hidup. Orang-orang dari luar desa datang diam-diam. Beberapa berusaha memotret rumah itu, tapi hasilnya selalu buram, gelap, atau hanya berisi kabut. Ada pula yang nekat masuk, dan tak pernah kembali. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari balik tembok rumah itu terdengar suara pelan, seperti seseorang sedang memandikan jenazah, mengguyur air, membaca doa, dan sesekali tertawa. 3 tahun berlalu sejak rumah Bu Yati dinyatakan angker dan ditutup permanen oleh warga desa Kebongede. Sejak itu pula desa kecil di lereng Gunung Salak itu tidak pernah benar-benar tenang. Meski warga tak lagi berani mendekati rumah itu, kejadian ganjil tetap terjadi. Kambing hamil yang melahirkan janin manusia, tangisan bayi di pekuburan tengah malam, bahkan mimpi-mimpi buruk yang menghantui anak-anak perempuan menjelang usia balig. Namun, peristiwa yang benar-benar mengguncang desa terjadi saat kedatangan Dara, mahasiswi dari Jakarta yang sedang mengerjakan skripsi tentang ritual kematian tradisional di Jawa Barat. Dara datang tanpa pemberitahuan, dengan pakaian rapi, kamera tergantung di leher, dan semangat yang tak lazim untuk ukuran tamu luar. "Saya dengar, desa Kebongede punya sejarah pemandi jenazah yang unik. Bahkan ada rumah tua peninggalan janda legendaris bernama Bu Yati. Bolehkah saya mewawancarai warga dan mungkin mengambil beberapa foto di rumah itu?" tanyanya sopan kepada Pak RT. Wajah Pak RT seketika menegang. Warga yang mendengar pun langsung berbisik-bisik. Tapi Dara tak gentar. "Saya siap bayar. Ini bagian penting dari penelitian saya," tambahnya. Malam itu, beberapa orang tua desa menggelar pertemuan mendadak di rumah Pak RT. Mereka berdebat panjang. Sebagian besar menolak, tapi Mbah Romo, dukun sepuh yang kini sakit-sakitan, justru berkata pelan, "Mungkin ini saatnya." Tumbal terakhir sedang datang sendiri. Warga tak langsung paham maksudnya. Pagi harinya, Dara ditemani seorang pemuda desa bernama Bayu, menyusuri jalan setapak menuju rumah Bu Yati. Meski sudah dipagari dan tertutup semak-semak, pagar itu seperti terbuka sedikit,
seakan rumah itu memang sedang menunggu kedatangan tamu. Langkah Dara mantap. Bayu justru ragu dan gugup. Kamu yakin mau masuk ke sini? Orang-orang bilang, rumah ini hidup, gumam Bayu. Justru itu menariknya. Saya sudah banyak baca tentang rumah angker, tapi belum pernah melihat yang nyata. Siapa tahu ini cuma mitos, kata Dara sambil menyalakan kameranya. Mereka masuk. Udara langsung berubah dingin. Rumah besar itu terasa lembab, seperti baru habis diguyur hujan meski cuaca terang. Tirai-tirai kusam bergerak sendiri. Lantai berderit setiap langkah diinjak. Dan di pojok ruang tamu, terdapat kursi goyang kosong yang perlahan bergerak sendiri. Dara mulai mengambil gambar. Ia memotret jendela pecah, lemari tua, bahkan kamar mandi yang dipenuhi lumut. Tapi saat ia memotret ruang belakang, kamera mendadak mati. Bayu mendekat, hendak membantu, saat mereka berdua mencium bau menyengat melati bercampur darah busuk. Lalu terdengar suara, pelan, jelas, menjijikkan. Suara seseorang menyisir rambutnya. Bayu langsung menarik tangan Dara. Kita harus keluar sekarang juga. Tapi Dara menolak. Ia justru melangkah ke arah kamar paling ujung. Pintu kamar itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara decit panjang. Di dalamnya, ada sebuah dipan kayu, bekas baskom tembaga, dan selembar kain kafan bersih yang tergulung rapi. Dara mematung. Matanya melebar. Ia seperti mendengar bisikan yang hanya bisa dipahami oleh jiwanya sendiri. Bayu mencoba menariknya keluar, tapi Dara seperti kerasukan. Ia menyentuh kain kafan itu, dan seketika darah menetes dari hidungnya. Bayu panik. Ia menarik Dara sekuat tenaga dan berhasil menyeretnya keluar rumah. Namun saat mereka sampai di gerbang, Dara pingsan. Tubuhnya dingin. Mulutnya bergerak seperti sedang membaca doa, namun dalam bahasa yang tak dimengerti. Dara dibawa ke rumah Pak RT. Beberapa warga memanggil Mbah Romo, meski tubuh lelaki tua itu nyaris tak bisa berdiri. Saat melihat Dara, mata Mbah Romo berkaca-kaca. Dia yang terakhir, tumbal terakhir untuk menutup semua pintu setan dari rumah itu. Warga tercengang. Maksud Mbah? Pesugihan Buyati tak pernah selesai. Arwah para perawan masih terperangkap. Mereka butuh seseorang, satu tumbal suci, yang lahir bukan dari rahim penuh dosa, yang datang bukan karena paksaan, tapi dengan kemauan sendiri, untuk menutup perjanjian itu. Mereka semua melihat Dara yang masih tak sadar. Dia bukan sekadar mahasiswa. Dia, keturunan dari korban pertama Buyati. Ayahnya yang dulu pernah mengadu ke saya, sebelum anaknya mati dibungkus kafan. Sekarang cucunya datang untuk mengakhiri semua ini. Malam itu, upacara pemutusan pesugihan digelar di depan rumah Buyati. Dara, meski tak sadar, dipakaikan baju putih. Di sekelilingnya diletakkan bunga 7 rupa, air mata ibu, tanah kuburan, dan kain kafan asli dari rumah itu. Mbah Romo memimpin ritual terakhir dengan tubuh gemetar. Jika darahmu suci, jika niatmu tulus, kembalikan semua yang direnggut. Kembalikan jiwa yang ditumbalkan. Saat mantra dibacakan, langit berubah gelap. Petir menyambar. Rumah Buyati mengeluarkan suara erangan panjang, seperti ribuan perempuan menangis bersamaan. Asap putih keluar dari jendela-jendelanya. Suara anak kecil menangis. Suara tawa perempuan. Suara gamelan kematian. Dan di puncak ritual, tubuh Dara terangkat beberapa senti dari tanah. Matanya terbuka, namun seluruhnya putih. Mulutnya berteriak keras. Aku mengembalikan semuanya. Lalu, hening. Semua angin berhenti. Semua suara hilang. Dan rumah Buyati runtuh dengan sendirinya. Pagi harinya, Dara terbangun di rumah warga dengan tubuh lemas. Ia tak ingat apapun, kecuali satu hal. Mimpi melihat seorang janda menangis di kamar mandi, lalu menghilang dalam kabut melati. Sejak hari itu, desa Kebongede benar-benar tenang. Tak ada lagi tangisan, jeritan, atau gangguan dari rumah angker. Tempat itu kini menjadi ladang kosong, tumbuh subur,
dan warga memutuskan menanam pohon Kamboja putih di atasnya. Dara kembali ke Jakarta, tapi ia menyimpan satu kain kafan kecil dari rumah itu. Tak bernoda, tak bau, dan selalu terasa dingin. Ia menyimpannya bukan sebagai bukti penelitian, tapi sebagai pengingat bahwa tak semua pengetahuan perlu digali, dan tak semua kisah janda ditutup dengan cinta. Sebagian ditutup dengan tumbal.